Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan gambaran bagaimana kita memberikan penilaian untuk soal esai di aplikasi CBT SMK PIW Kota Bogor. Aplikasi CBT terpisah dengan aplikasi FKM atau file kegiatan murid, sehingga soal yang kita buat atau soal yang kita koreksi berada di aplikasi FKM atau file kegiatan murid dengan alamat smkpwbogor.sch.id. Baik, pertama-tama kita masuk sebagai guru dengan memasukkan NIS-nya adalah email guru dan passwordnya adalah nomor handphone atau username dan password yang sama dengan aplikasi CBT yang sebelumnya pernah dibagikan. Baik, saya akan masuk sebagai role-nya sebagai guru. Ketika kita login sebagai guru, maka akan muncul dashboard tampilan seperti ini. Di dashboardnya terdapat menu perilaku siswa yang akan dijelaskan kemudian dan menu ujian yaitu bank soal. Baik, kita masuk kepada bank soal. Di bank soal ini akan ada mata pelajaran yang kita inputkan atau kita kerjakan ataupun mata pelajaran yang nanti akan kita koreksi. Di dalam mata pelajaran ini sudah terdapat informasi tentang kelas, mata pelajaran, tahun ajaran, dan juga jenis ujiannya. Karena kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan PTS, maka jenis ujiannya adalah PTS. Saya akan masuk sebagai guru di mata pelajaran informatika kelas 10 TKJT dan MPLB. Di sini ada menu lihat ujian. Bapak Ibu cukup klik di menu hasil ujian. Ketika kita sudah klik menu hasil ujian, maka akan muncul nilai yang sudah dikerjakan anak berupa nilai PG. Perlu disampaikan bahwa nilai pilihan ganda ini nilai yang sudah terkoreksi oleh sistem. Ketika jumlah soal yang kita buat, nilai maksimalnya atau nilai keseluruhan betul adalah 100, dan ketika ada yang salah menyesuaikan. Artinya, berapapun soal atau jumlah soal yang kita buat, secara akumulatif di sistem, maka nilai maksimal atau nilai keseluruhan betul adalah 100. Dan ketika ada yang salah, maka nilainya mengikuti. Secara contoh, ketika kita membuat soal sebanyak 10, maka sistem akan membaginya menjadi satu nilai betul adalah 10. Ketika semua jawaban betul adalah 100. Ataupun ketika jawaban dari 10 itu salah 1, maka nilainya adalah 90. Maka berlaku kelipatan atau menyesuaikan dengan jumlah soal yang kita buat. Artinya sistem membaca atau mendetek jumlah soal dibagi jawaban betul, hasil maksimalnya adalah 100 dan menyesuaikan kepada jawaban yang betul atau salahnya. Perlu dicontohkan di sini ada nilai yang sudah muncul atas nama contohnya adalah Angelina Rahmawati. Dia nilai pilihan gandanya adalah 70 dan nilai esainya adalah 95. Maka nilai totalnya adalah akumulasi dari nilai PG dan nilai esai dan dirata-ratakan menjadi 82,50. Ini adalah nilai total ataupun nilai akhir yang didapat oleh Angelina. Bagaimana kita memasukkan nilai esai? Yang pertama adalah silakan klik tulisan warna biru, lihat detail. Nah, ini adalah soal esai yang kita inputkan di aplikasi CBT atau aplikasi yang dikerjakan oleh siswa-siswi kita di ujian PTS kemarin. Sebagai contoh, misalkan di soal pertama ini adalah soal gambar dan juga pertanyaannya. Siswa sudah menjawab, jawabannya adalah ini, untuk memilih atau menyorot sel rentang tertentu. Ini sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena memang kalau esai kembali lagi kepada kita, objektif atau subjektif daripada penilaiannya tergantung kita. Apakah jawaban yang diinputkan siswa mendekati apa
yang kita harapkan atau tidak. Ketika soal esai ini berjumlah 5, berarti kalau mau nilai hasilnya adalah 100, kita bagi saja. Berarti 1 poin sempurna atau 1 poin yang betul, maka kita berikan poin 20. Ataupun ketika nilai poinnya sebetulnya jawabannya mendekati betul, tidak betul, kurang betul, ataupun memang jawabannya sedikit mendekati ke arah betul, saya contohkan mendapatkan poin 15. Karena jawabannya rumusnya sudah betul, tetapi posisi selnya yang berbeda. Ini contoh penilaian di informatika. Di pelajaran Bapak Ibu silahkan disesuaikan dengan soal yang Bapak Ibu buat ataupun jawaban siswa-siswi yang mendekati betul ataupun memang betul sempurna. Di sini kalau di informatika sendiri saya membuat jawaban yang mendekati jawaban yang sempurna diberikan nilai 20 dan jawaban yang tidak sempurna atau memang mendekati sempurna saya berikan 15. Ataupun kembali kepada penilaiannya diserahkan kepada Bapak Ibu, asalkan nilai akhirnya tidak lebih dari 100, karena sistem akan mengunci nilai itu di angka 100, sehingga nilai esai dikembalikan kepada Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini kita coba hapus kembali. Nah, Angelina, kita kembali lagi, kita akan memulai dari awal. Angelina ini tadi sudah di input nilai esainya dan kita hapus kembali jadi nilainya 0. Sehingga total nilai akhirnya tanpa esai dia adalah 35. Bagaimana kita menginputkan nilai esainya? Baik, di sini jawaban yang pertama ini kita anggap tadi sudah dianggap betul, maka kita berikan poin 20. Yang kedua, jawabannya jawabannya keliru, tetapi rumusnya betul, maka kita berikan poin 15. Yang ketiga ini betul semua, kita berikan poin 20. Ini betul, kita berikan poin 20. Sehingga muncul nilai total untuk esainya adalah 95. Nah, kembali lagi seperti data awal tadi bahwa nilai Angelina sudah dipadukan antara nilai PG dan nilai esai, maka nilai akhir atau nilai PTS atas nama Angelina Rahmawati, nilai PTS-nya adalah 82,50. Setelah itu kita lanjutkan lagi kepada siswa-siswi yang lainnya sampai yang mengikuti ujian mendapatkan nilai total akhir dari PTS. Nah, aplikasi ini selain daripada bisa dibuka di perangkat laptop atau komputer, Bapak Ibu bisa membukanya di gadget ataupun handphone masing-masing. Selama aplikasinya bisa diakses, silakan menggunakan username dan password yang sudah diberikan sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silakan dilayangkan ke kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.